Berhentilah sekarang juga. Di dalam tubuh babi yang kita makan sehari-hari tersembunyi bagian-bagian yang berbahaya di luar bayangan Anda. Di dalamnya terdapat bakteri penyebab penyakit racun logam berat yang secara perlahan menghancurkan tubuh manusia dan hormon kuat yang dapat merusak tubuh hanya dalam beberapa jam. Badan Keamanan Pangan telah menetapkan bagian-bagian ini ke dalam daftar hitam yang berarti makanan berbahaya terburuk yang mutlak tidak boleh dikonsumsi. Rahasia kesehatan, dokter. Halo, saya Dr. Eko Nugroho, seorang ahli yang telah berkecimpung di bidang manajemen kesehatan lansia selama lebih dari 30 tahun di Indonesia dan luar negeri. Tahukah Anda, saat ini juga ada satu bagian dari babi yang mengandung kolesterol 30 kali lebih tinggi dari batas aman yang sedang diam-diam menyumbat pembuluh darah Anda. Itu adalah pembunuh senyap bagi sistem kardiovaskular dan tanpa Anda sadari sedang menggiring Anda menuju stroke dan infak miokard. Bagian lainnya, organ detoksifikasi babi telah berubah menjadi gudang penyimpanan raksasa yang dipenuhi logam berat mematikan seperti timbal merkuri kadmium, serta berbagai residu antibiotik dan bahan kimia beracun. Setiap suapan yang Anda makan sedang menumpuk racun di dalam tubuh, namun bahkan itu bukanlah yang paling mengerikan. Bagian yang paling berbahaya yang sering disebut lebih beracun daripada arsenik dapat menyebabkan keracunan akut hanya dalam beberapa menit. Pemerintah sebenarnya telah melarang peredaran bagian ini secara menyeluruh sejak beberapa tahun lalu. Namun kebenaran yang membuat merinding adalah hal lain. Sebagian pedagang yang tidak bermoral masih diam-diam menggiling bagian terlarang ini menjadi bentuk daging cincang, mencampurnya ke dalam bakso, burger, sosis, dan lainnya untuk dijual. Dan faktanya produk-produk tersebut mungkin sedang tersaji di meja makan Anda saat ini. Hari ini saya akan mengungkap satu persatu 6 zona kematian di tubuh babi yang wajib dihindari. Bagian mana yang merupakan bom kolesterol yang bisa meledakkan jantung Anda, bagian mana yang merupakan gudang logam berat yang merusak organ, dan bagian terlarang mana yang sangat beracun hingga bisa merenggut nyawa hanya dalam satu kali. Makan. Semua isi video ini berkaitan langsung dengan nyawa Anda dan keluarga. Jangan lewatkan satu detik pun, pengetahuan ini bisa menyelamatkan keluarga Anda. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan saluran ini, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan notifikasinya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan angka 8 di kolom komentar. Sebaliknya, jika Anda belum merasa terhubung, silakan tinggalkan angka 0 dan saya akan memberikan informasi yang lebih baik di video berikutnya. Bagian pertama yang harus dihindari adalah otak babi. Ini adalah salah satu pembunuh paling mematikan yang secara diam-diam menghancurkan kesehatan kardiovaskular jutaan orang Indonesia setiap hari. Terlalu banyak keluarga di Indonesia yang masih terjebak dalam kepercayaan salah bahwa makan apa yang dimakan adalah obat. Ketika anak lelah, belajar daya ingat menurun, atau ketika diri sendiri merasa pikiran tidak jernih, banyak orang menganggap sup otak babi atau gulai otak yang lembut sebagai makanan bergizi yang baik untuk otak. Namun kebenaran yang mengerikan adalah seperti ini, makanan itu perlahan-lahan meracuni diri sendiri dan keluarga. Dari luar terlihat lembut dan lezat, namun di dalamnya tersembunyi kolesterol yang tingginya membuat para dokter terperanjat. Hanya dalam 100 gram atau porsi piring kecil otak babi terdapat lebih dari 2.500 mg kolesterol. Ini adalah 30 kali lipat lebih banyak dari asupan harian yang disarankan dan merupakan angka yang jauh lebih berbahaya daripada sepiring daging rendang yang berlemak sekalipun. Jika Anda percaya otak babi adalah makanan bergizi dan sering memakannya, Anda sedang membangun tembok kolesterol di dalam pembuluh darah Anda sendiri. Terutama bagi penderita hipertensi, hiperlipidemia, dan penyakit kardiovaskular, otak babi sama seperti racun. Penyakit mematikan seperti arteriosklerosis, stroke, dan serangan jantung tidak datang secara kebetulan. Makanan-makanan seperti inilah yang memelihara penyakit tersebut. Oleh karena itu, para ahli jantung memperingatkan dengan tegas, pasien seperti ini harus menghindari otak babi layaknya racun. Namun bahayanya tidak berakhir di situ. Otak babi tidak hanya tinggi kolesterol, tetapi juga sangat tinggi kandungan purin. Bagi penderita asam urat, kata purin adalah ketakutan itu sendiri. Satu suapan otak babi saja bisa memicu serangan nyeri sendi yang parah. Selain itu, menurut beberapa penelitian, otak babi juga berpotensi mengakumulasi logam berat. Jika babi dibesarkan di lingkungan yang tercemar timbal dan merkuri dapat menumpuk di otak melalui aliran darah. Meskipun jika daging dibeli melalui jalur distribusi resmi yang bersertifikat risiko keracunan akutnya rendah, namun bahaya terbesar yang harus benar-benar Anda waspadai adalah bom kolesterol yang menunggu meledak di dalam pembuluh darah saat ini juga. Untungnya penelitian nutrisi terbaru mengungkapkan bahwa kolesterol makanan tidak memberikan pengaruh mutlak terhadap kolesterol darah. Jadi, bagi orang sehat mengonsumsi dalam jumlah sangat kecil sesekali mungkin tidak menjadi masalah besar. Namun harus diingat baik-baik, otak babi bukanlah makanan bergizi, melainkan hanya makanan unik untuk dicicipi sesekali.
Aturan emasnya adalah cicipi 1 atau 2 potong saja sekali atau 2 kali sebulan lalu segera berhenti. Hanya dengan begitu Anda bisa melindungi diri dari ancaman mematikan yang dibawa oleh makanan berbahaya ini. Selanjutnya, bagian berbahaya kedua yang harus kita hadapi adalah hati babi. Sebagai organ detoksifikasi terbesar dalam tubuh babi, hati telah lama dianggap sebagai makanan bergizi yang menambah darah dan mencerahkan mata. Namun, di balik lapisan nutrisi itu tersembunyi kebenaran mengerikan yang ingin dihindari kebanyakan orang. Tentu saja, hati babi memang memiliki kandungan yang bermanfaat. Kaya akan zat besi yang membantu anemia, defisiensi besi, dan vitamin A yang baik untuk penglihatan. Tapi cobalah berpikir dengan tenang. Segala sesuatu di dunia ini memiliki 2 sisi, dan sisi gelap hati babi jauh lebih berbahaya daripada yang Anda bayangkan. Para ahli memberikan julukan ini untuk hati babi kam konsentrasi racun. Anda harus memahami faktanya dengan tepat. Hati adalah pabrik pusat yang bertanggung jawab atas detoksifikasi di tubuh semua hewan. Setiap kali babi memakan pakan yang terkontaminasi, meminum air kotor yang bercampur logam berat seperti timbal dan kadmium, atau menyerap antibiotik dan pemicu pertumbuhan, semua zat beracun itu diproses melalui hati. Dan disinilah ketakutan bermula. Dalam proses melawan racun-racun ini, hati mulai menumpuk sebagian zat yang gagal dibuang ke dalam jaringannya sendiri. Zat-zat itu perlahan terakumulasi dan mengubah hati itu sendiri menjadi gudang penyimpanan racun. Ini bukan sekedar dugaan. Menurut ratusan hasil pemeriksaan pangan independen, hati babi yang dijual di pasaran terdeteksi mengandung tingkat logam berat yang jauh lebih tinggi daripada daging babi biasa. Jika Anda masih sering mengonsumsi hati babi dalam jumlah besar, racun yang terakumulasi itu akan perlahan meresap ke dalam tubuh Anda, merusak ginjal, dan akhirnya bisa berujung pada gagal ginjal yang tidak bisa dipulihkan. Ini bukan melebih-lebihkan, melainkan kenyataan yang dilaporkan terjadi pada ribuan korban setiap tahunnya. Namun mimpi buruk tidak berakhir di sini. Kadar kolesterol hati babi berada pada tingkat peringatan. Hanya dengan 100 gram saja sudah mencapai 300,400 mg diklasifikasikan sebagai makanan tinggi kolesterol. Setiap kali mengonsumsi hati secara berlebihan, Anda menambahkan satu lagi beban berat pada sistem kardiovaskular yang sudah lemah. Ada satu lagi bahaya yang sering diabaikan banyak orang, keracunan vitamin A. Vitamin A yang melimpah dalam hati babi terdengar bagus, namun jika dikonsumsi berlebihan, manfaat itu segera berubah menjadi racun mematikan. Kelebihan vitamin A menyebabkan pusing hebat, muntah, nyeri tulang yang persisten, dan dalam kasus parah fungsi hati bisa rusak parah. Ironisnya, hati babi yang dimakan karena dianggap baik untuk hati justru menghancurkan hati. Lantas, apakah hati babi mutlak tidak boleh dimakan? Tidak juga. Anda bisa memakannya, namun Anda wajib mematuhi 3 aturan keselamatan berikut. Pertama, pastikan hanya membeli produk yang sumbernya jelas. Pilihlah hanya produk yang telah lolos pemeriksaan kebersihan seperti di supermarket besar, bersertifikat, atau pasar resmi. Membeli hati yang asal-usulnya tidak jelas hanya demi menghemat beberapa ribu rupiah adalah tindakan mempertaruhkan nyawa. Kedua, atur porsi konsumsi layaknya mengatur obat keras. Orang dewasa yang sehat sebaiknya hanya mengonsumsi seminggu sekali kurang dari 50 gram atau 1-2 potong sekali makan. Bahkan jika dokter menyarankan karena anemia atau kekurangan vitamin A, ingatlah ini tidak boleh lebih atau kurang dari takaran yang tepat. Ketiga, proses memasak harus dilakukan seketat proses pembuangan racun. Cucilah bersih di air mengalir dan rendam dalam air garam beberapa kali untuk menghilangkan kotoran dan darah. Iris tipis, bilas lagi 2 hingga 3 kali, lalu pastikan dimasak hingga benar-benar matang. Harus dimasak pada suhu tinggi dengan cukup lama untuk mematikan sisa patogen dan racun. Ingatlah, hati babi bukanlah makanan biasa yang bisa dimakan sembarangan. Ini adalah makanan berisiko tinggi. Satu kelalaian saja bisa merenggut kesehatan Anda dan keluarga sepenuhnya. Sekarang kita beralih ke bagian ketiga. Kali ini adalah bahaya mematikan yang disamarkan dengan nama obat kuat, yaitu ginjal babi. Terutama bagi pria, ini sering dipuja sebagai makanan penambah stamina karena dianggap baik untuk vitalitas. Namun kebenarannya sangat mengejutkan. Ginjal babi yang Anda percaya dan makan itu sebenarnya adalah gudang racun, bahkan bom hormon yang bisa meledak kapan saja. Kita harus menghadapi peran sebenarnya dari ginjal babi. Ginjal adalah organ utama yang menyaring limbah dan racun dalam tubuh. Ginjal babi bekerja 24 jam sehari menyaring zat beracun dalam darah. Namun dalam proses itu logam berat terutama kadmium, salah satu racun paling berbahaya, terakumulasi utuh dalam jaringan ginjal. Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan fakta ini. Ginjal babi mengandung konsentrasi kadmium yang jauh lebih tinggi daripada jaringan otot biasa.
Jika Anda masih sering makan ginjal dengan harapan memperkuat vitalitas atau ginjal Anda justru mengundang bencana bagi diri sendiri. Kadmium tidak hanya merusak ginjal tetapi juga menghancurkan fungsi reproduksi pria. Berniat meningkatkan vitalitas tapi malah kehilangan kemampuan reproduksi sungguh sebuah paradoks yang kejam. Selain itu, ginjal babi sama seperti hati memiliki kandungan kolesterol dan purin yang sangat tinggi. Setiap kali dikonsumsi, itu memberikan beban besar pada jantung dan pembuluh darah serta bisa menjadi penyebab serangan asam urat. Namun pembunuh sebenarnya yang lebih menakutkan dari semua resiko ini adalah hal lain, yaitu organ sangat kecil yang menempel di atas ginjal kelenjar adrenal anak ginjal. Kelenjar adrenal adalah organ kecil berbentuk segitiga yang menempel di bagian atas ginjal babi. Jangan remehkan karena ukurannya kecil. Ini adalah pabrik hormon yang memproduksi hormon-hormon kuat termasuk adrenalin. Masalahnya, jika kelenjar adrenal ini tidak dibuang sepenuhnya, saat proses pemotongan dan masih menempel pada ginjal bencana akan terjadi. Adrenalin adalah zat yang sangat stabil dan tahan panas sehingga tidak akan hancur meski direbus lama, digoreng, atau dipanggang sekalipun. Akhirnya, saat Anda memakannya, zat itu terserap ke dalam tubuh dan badai hormon pun dimulai. Bayangkan saat itu terjadi jantung berdetak kencang seolah mau meledak, tekanan darah melonjak, kepala pusing, keringat dingin mengucur dan muntah-muntah, tangan dan kaki menjadi lumpuh dan tubuh kaku. Hal ini bisa terjadi hanya dalam beberapa menit. Terutama bagi Anda yang memiliki hipertensi atau penyakit jantung, guncangan hormon mendadak ini sama dengan vonis mati. Stroke atau serangan jantung bisa terjadi seketika dan nyawa bisa melayang bahkan sebelum sampai di rumah sakit. Karena alasan inilah pemerintah sejak lama telah melarang penggunaan kelenjar adrenal hewan secara menyeluruh. Harus dipotong di rumah potong hewan dan tidak boleh beredar di pasar. Namun kenyataannya tidak semua rumah potong hewan mematuhi aturan ini dengan ketat. Oleh karena itu, jika Anda sangat ingin makan ginjal babi, wajib perhatikan peringatan berikut. Pertama, pastikan membeli produk hanya dari rumah potong hewan bersertifikat. Kedua, sebelum dimasak, periksa bagian atas ginjal dengan sangat teliti. Jika Anda menemukan jaringan berwarna gelap tekstur yang berbeda atau gumpalan berbentuk aneh, jangan ragu untuk segera memotong dan membuangnya dengan pisau sampai bersih. Jangan pertaruhkan nyawa demi sepotong kecil daging. Kita beralih ke bagian keempat yang penuh kontroversi dan berbahaya, yaitu paru-paru babi. Ini adalah makanan yang memicu perdebatan serius antara kepercayaan tradisional dan peringatan medis. Di Indonesia, paru babi kadang digunakan dalam masakan tertentu bagi kalangan non-muslim. Di wilayah selatan, terutama Kanton dan Hong Kong, paru babi telah lama dipercaya memiliki khasiat misterius untuk melembabkan paru-paru dan meredakan batuk jika direbus bersama buah pir. Jutaan keluarga menjaga resep ini layaknya pusaka. Namun di saat yang sama, dunia medis menentang keras dan menyebut paru-paru babi sebagai penyedot debu biologis serta memperingatkan bahayanya. Faktanya, babi bernapas dengan hidung menggali tanah di lingkungan yang penuh debu, tanah, dan bakteri kotoran. Jadi bayangkan berapa banyak debu zat beracun dan patogen yang menumpuk di paru-parunya. Tentu saja paru-paru babi yang diternakan di lingkungan higienis mungkin lebih bersih dari dugaan, namun jangan tertipu fakta itu. Bahaya sebenarnya bukanlah sekadar kotoran, melainkan patogen tak kasat mata yang tersembunyi di dalamnya. Ada kebenaran yang diabaikan banyak orang. Babi bisa terkena penyakit pernapasan yang sama berbahayanya dengan manusia. Pneumonia akut, TBC, dan berbagai infeksi pernapasan lainnya. Jika babi terkena penyakit ini, virus dan bakteri akan menembus jauh ke dalam paru-paru dan menyebabkan kerusakan yang tak terlihat mata. Jika Anda secara tidak sengaja membeli paru-paru dari babi yang sakit yang bukan hal langka di pasar, bahkan suhu tinggi dan perebusan lama pun mungkin tidak sepenuhnya membasmi bakteri resisten panas yang bersembunyi jauh di dalam struktur paru-paru yang rumit. Namun mimpi buruk tidak berakhir di sana. Ada satu lagi bahaya mengerikan kontaminasi serius selama proses penyembelihan dan pencucian. Saat mencuci paru babi, air disemprotkan dengan kuat ke saluran napas untuk mengeluarkan darah, dan ini adalah pedang bermata dua yang mematikan. Jika proses ini tidak dilakukan secara higienis, air yang digunakan tidak bersih atau alatnya tidak sepenuhnya steril, miliaran bakteri dari luar akan disuntikkan jauh ke dalam paru-paru. Saat itu paru-paru babi bukan lagi bahan makanan, melainkan bom bakteri yang akan meledak di dalam perut Anda. Jika Anda masih ingin memasak sendiri hidangan paru babi di rumah, itu akan menjadi pekerjaan besar. Dalam arti sebenarnya, Anda harus menyalakan air dengan kencang selama berjam-jam dan mencucinya berulang kali hingga puluhan kali. Anda harus benar-benar menghilangkan darah dan lendir di dalam paru-paru. Proses ini harus diulang sampai warna paru-paru berubah dari merah tua menjadi putih pucat, baru mencapai tingkat kebersihan dasar.
Satu kelalaian saja, satu langkah yang dilewatkan bisa mengancam kesehatan Anda. Perlu dicatat bahwa di banyak negara maju seperti Amerika Serikat, penjualan paru-paru babi untuk konsumsi manusia telah dilarang oleh undang-undang sejak puluhan tahun lalu. Ini bukan tindakan sembarangan, melainkan karena bahaya paru-paru telah terbukti secara jelas melalui penelitian ilmiah. Namun di negara kita dan beberapa negara Asia lainnya, paru-paru babi masih menjadi bahan makanan legal yang beredar luas. Inilah yang menimbulkan kekhawatiran keamanan pangan. Lantas, apakah paru babi benar-benar seberbahaya itu? Jawabannya tidak semua paru babi berbahaya, tetapi Anda mutlak tidak boleh membelinya di sembarang pasar dan memasaknya asal-asalan. Jika Anda atau keluarga sangat ingin menikmati makanan ini, ingatlah 3 aturan keselamatan. Melewatkan satu saja berarti Anda berjudi dengan nyawa. Pertama, periksa sumbernya dengan tepat. Pastikan hanya membeli dari rumah potong hewan yang memiliki izin kebersihan atau supermarket besar yang lolos karantina. Jangan pernah membeli paru dari pasar tradisional yang sumbernya tidak jelas. Kedua, cuci dengan sempurna. Cuci berulang kali, puluhan kali, dan terus alirkan air melalui saluran napas sampai paru menjadi putih. Ini adalah garis pertahanan terpenting. Ketiga, masak hingga matang sempurna. Harus direbus cukup lama dan jangan pernah memakannya setengah matang atau dalam kondisi setengah jadi. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membasmi patogen. Ingatlah, paru babi adalah bahan makanan dengan tingkat risiko sangat tinggi. Bukan makanan yang bisa dimakan siapa saja, kapan saja. Anda harus menilainya dengan sangat hati-hati. Sekarang kita beralih ke bagian kelima. Mungkin ini adalah bagian yang paling kontroversial dan berbahaya dari segi kebersihan, yaitu usus besar babi. Ini adalah mimpi buruk kebersihan yang membuat semua ahli keamanan pangan bergidik hanya dengan mendengarnya. Masyarakat kita menyukai hidangan usus panggang atau goreng, tetapi tidak banyak yang tahu bahwa jika tidak dicuci dengan benar, jutaan bakteri dan parasit bisa tetap hidup. Inilah kenyataan mengerikan yang wajib Anda ketahui. Usus besar bisa dibilang adalah saluran pembuangan terakhir babi. Tempat sisa makanan dan kotoran lewat tepat sebelum dikeluarkan dari tubuh. Bayangkan berapa banyak polutan racun dan bakteri yang menempel di dindingnya setiap jam setiap hari. Usus besar adalah surga bagi banyak bakteri patogen dan parasit, terutama bakteri E. coli beracun dan miliaran telur parasit yang bersembunyi. Jika Anda memakan usus besar yang tidak dimasak sampai benar-benar matang, hasilnya akan muncul seketika. Pada kasus ringan akan terjadi muntah hebat, diare tak henti, dan sakit perut seperti disayat pisau. Namun pada kasus serius, infeksi parasit bisa terjadi di mana mereka menyusup ke organ tubuh hati, bahkan otak Anda, dan menyebabkan kerusakan permanen. Lalu bagaimana cara mengolah usus besar dengan aman? Itu adalah pekerjaan berat yang menuntut kesabaran dan ketelitian ekstrem. Anda harus menggunakan garam kasar cuka dan tepung terigu untuk menggosoknya puluhan kali, membalik bagian dalam dan luarnya sambil dicuci. Lendir lengket dan kotoran harus benar-benar hilang. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam, namun itu belum berakhir. Meski sudah dicuci sebersih, itu harus melalui proses perebusan lama pada suhu tinggi. Barulah sebagian besar bakteri dan parasit mati. Namun hanya sebagian besar, sebagian kecil masih bisa bertahan hidup dan menunggu kesempatan. Tapi masalah kebersihan bukan satu-satunya. Usus besar memiliki kandungan lemak dan kolesterol yang sangat tinggi. Meski tidak setinggi lemak babi murni, untuk menghilangkan bau amis khasnya, seringkali dibutuhkan banyak minyak dan bumbu yang kuat. Akibatnya sepiring usus besar menjadi bom lemak raksasa. Jika sering dimakan, akhirnya hiperlipidemia dan obesitas akan datang. Selain itu, karena termasuk jeroan, kadar purin dan kolesterolnya sangat tinggi. Inilah faktor risiko yang mematikan. Bagi pasien dengan 3 tinggi tekanan darah, tinggi gula, darah tinggi, lemak darah tinggi, atau pasien asam urat usus besar sama seperti ladang ranjau, 1 suapan saja bisa memicu nyeri sendi atau serangan kardiovaskular. Lantas bolehkah makan usus besar? Jawabannya adalah boleh, tapi hanya jika 2 syarat keselamatan ini dipatuhi. Melanggar satu saja berarti membahayakan diri sendiri. Pertama, kebersihan sempurna. Hanya ada 2 cara makan, hanya di restoran ternama yang kebersihannya ketat, atau lakukan prosedur pencucian ekstrem di rumah sendiri sampai sempurna. Tidak boleh ada satu tahap pun yang dilewatkan. Makan usus besar di warung pinggir jalan yang kebersihannya tidak pasti adalah judi nyawa. Kedua, frekuensi konsumsi yang tepat. Ingatlah, usus besar hanya makanan istimewa untuk dinikmati sesekali, mutlak tidak boleh jadi makanan sehari-hari. Batasnya adalah sekali atau 2 kali sebulan. Jika Anda makan usus besar setiap minggu, setiap hari, setiap makan, Anda tidak bisa menyalahkan siapapun jika tubuh Anda hancur. Hiperlipidemia, penumpukan lemak, infeksi, bakteri, dan risiko parasit akan datang bersamaan.
Usus besar adalah makanan dengan risiko sangat tinggi baik secara higienis maupun kesehatan. Hanya dengan menjaga prinsip ini dengan ketat Anda bisa melindungi diri sendiri. Jika tidak yakin 100% jangan dimakan. Kesehatan Anda lebih berharga daripada rasa apapun. Dan akhirnya kita sampai pada bagian keenam. Bagian ini adalah yang paling berbahaya, paling mematikan dan racunnya begitu kuat. Pemerintah telah melarang penjualan bagian ini secara menyeluruh sejak beberapa tahun lalu, yaitu daging leher babi yang mengandung kelenjar getah bening atau kelenjar limfa. Inilah raja racun yang sesungguhnya, pembunuh tak kasat mata yang mengincar manusia dari kegelapan. Daging leher babi bukan sekadar makanan tidak sehat, melainkan zona terlarang mutlak pada babi wilayah kematian yang oleh masyarakat disebut lebih beracun daripada arsenik. Ini bukan melebih-lebihkan atau menakut-nakuti. Ini adalah fakta mengerikan yang telah terbukti secara ilmiah di mana banyak kasus keracunan makanan fatal benar-benar terjadi. Bagian leher babi atau sering disebut daging di bawah kepala dari luar terlihat biasa saja. Tapi berhati-hatilah. Di dalamnya tersembunyi puluhan gumpalan bulat berwarna abu-abu atau kekuningan. Jika disentuh dengan tangan akan terasa keras seperti butiran asing. Itulah kelenjar getah bening atau kelenjar limfa babi alias gudang penyimpanan racun tubuh. Untuk memahami betapa mengerikannya ini, Anda harus tahu fungsi sistem limfatik. Sistem limfatik berperan sebagai garis pertahanan imun sekaligus tempat pembuangan sampah pada tubuh hewan. Jika babi sakit atau mengalami peradangan, semua penyusup seperti bakteri dan virus akan disaring dan diproses oleh kelenjar getah bening. Artinya di dalamnya sudah penuh dengan miliaran bangkai bakteri dan virus racun nanah dan berbagai zat berbahaya. Namun mimpi buruk tidak berhenti di situ. Tahukah Anda di mana sebagian besar peternak babi menyuntikkan obat tepat di bagian leher? Oleh karena itu, residu antibiotik, pemicu pertumbuhan hormon, dan berbagai obat kimia, semuanya terkonsentrasi dan terakumulasi di jaringan kelenjar getah bening leher. Singkatnya, daging leher babi adalah bom racun raksasa gudang senjata biologis yang penuh dengan virus, bakteri racun, dan residu obat. Namun bahayanya belum berakhir. Di dekat situ tersembunyi satu lagi pembunuh senyap, yaitu kelenjar tiroid babi. Kelenjar tiroid terletak di dekat tenggorokan dan mengandung hormon tiroid yang sangat kuat dalam jumlah besar. Hormon ini memiliki sifat sangat tahan panas. Meski direbus pada suhu 100 derajat, digoreng dalam minyak atau di presto sekalipun, hormon ini hampir tidak rusak dan tetap hidup. Dan dalam kondisi itu, ia menunggu kesempatan untuk menyusup ke dalam tubuh Anda. Bayangkan situasi mengerikan ini. Jika seseorang memakan beberapa gram saja kelenjar tiroid babi, itu sama dengan menyuntikkan hormon dosis sangat tinggi langsung ke dalam darah. Hasilnya datang dengan cepat dan kejam. Jantung mulai berdetak gila-gilaan seolah mau meledak, kepala sakit seperti mau pecah, menderita insomnia serta rasa cemas dan gelisah melanda. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh dan dalam kasus parah bisa menyebabkan kejang seluruh tubuh, koma hingga kematian dalam beberapa jam. Faktanya di masa lalu terjadi beberapa kali kecelakaan keracunan massal akibat tidak sengaja mengonsumsi kelenjar tiroid babi di mana puluhan orang dilarikan ke rumah sakit secara bersamaan dan sebagian akhirnya kehilangan nyawa. Karena bahaya yang begitu mematikan ini, pemerintah menetapkan aturan ketat bahwa dalam prosedur pemotongan resmi kelenjar getah bening dan tiroid babi wajib dibuang sepenuhnya dan diperlakukan sebagai limbah berbahaya. Bagian-bagian ini dilarang keras untuk didistribusikan dan dijual sebagai makanan. Namun disinilah teror sebenarnya dimulai. Dalam kenyataannya pedagang yang tidak bermoral masih ada. Mereka dibutakan oleh uang dan membeli daging leher terlarang serta daging kelenjar dari tempat pemotongan ilegal dalam jumlah besar dengan harga sangat murah. Lalu mereka menggiling dan mencincangnya, mencampurnya dengan daging babi normal, lalu mengolahnya menjadi pangsit, burger, sosis, bakso, dan produk olahan lainnya untuk dijual. Racun kematian seperti ini sedang beredar di pasaran tanpa hambatan saat ini juga, dan faktanya bisa jadi sedang naik ke meja makan Anda. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk melindungi keluarga dari bahaya mematikan ini? Ingatlah aturan keselamatan berikut. Pertama, belilah daging hanya dari supermarket, pasar tradisional, atau distributor besar terpercaya yang telah mendapat pemeriksaan resmi dan sertifikasi kebersihan. Hindari mutlak lapak pedagang yang sumbernya tidak jelas atau tempat yang harganya murah secara tidak wajar. Kedua, jangan pernah tertipu daging murah. Daging cincang atau makanan olahan yang harganya jauh lebih murah dari harga pasaran adalah sinyal bahaya. Pepatah, ada harga, ada rupa adalah kebenaran 100% dalam keamanan pangan. Ketiga, pelajari cara membedakan daging yang baik. Daging babi normal berwarna merah muda cerah atau merah muda kenyal dan berkilau. Namun jika warnanya gelap atau keabu-abuan lembek atau pada potongan terlihat butiran atau gumpalan berwarna abu-abu atau kuning, segera hentikan pembelian. Besar kemungkinan itu adalah kelenjar getah bening atau tiroid. Ingatlah, daging leher dan kelenjar babi bukan sekadar daging berkualitas buruk.
Itu adalah zat beracun yang sangat berbahaya, senjata biologis yang bisa melukai manusia. Satu kesalahan saja bisa mengubah meja makan keluarga menjadi lokasi tragedi. Selalu waspada dan nilailah dengan kepala dingin untuk menjaga nyawa orang-orang yang Anda cintai. Saudara sekalian, setelah kita bersama-sama melihat 6 bagian berbahaya dari babi yang tanpa sadar dimakan setiap hari oleh banyak keluarga di Indonesia, saya menerima ratusan pesan. Di antaranya pertanyaan terbanyak yang membuat saya berpikir dalam adalah, ini dok, lalu bagaimana negara maju seperti Amerika, Jepang, atau Eropa menangani masalah ini? Daging babinya sama, tapi kenapa mereka bisa memakannya dengan jauh lebih tenang daripada kita? Saudara sekalian, pertanyaan ini membuat saya tidak bisa tidur selama beberapa malam. Karena jawabannya tidak sesederhana itu. Masalah ini mengungkap satu kebenaran yang menyedihkan. Sementara negara-negara adidaya dunia telah menyempurnakan sistem pengelolaan keamanan pangan yang sangat ketat di negara kita tercinta, yang merupakan salah satu negara berkembang terbesar di Asia, masih ada celah di mana bahaya bisa menyusup. Melalui celah itulah bahaya menyusup ke meja makan Anda setiap hari. Hari ini saya sebagai orang yang telah meneliti dan bekerja lebih dari 30 tahun di Indonesia dan Amerika ingin mengajak Anda dalam sebuah perjalanan khusus. Kita akan masuk langsung ke lokasi pemotongan hewan di Amerika, Jepang, dan Eropa untuk melihat upaya apa yang mereka lakukan demi keselamatan rakyatnya. Dan kita akan membandingkan sistem itu dengan realitas di Indonesia untuk mencari pelajaran yang harus kita ambil. Pertama, mari kita mulai dari Amerika Serikat yang membanggakan sistem manajemen keamanan pangan paling ketat di dunia. Departemen Pertanian AS USDA tidak hanya membuat peraturan, tetapi menempatkan inspektur tetap di setiap rumah potong hewan. Sulit dipercaya, tapi mereka memeriksa 100% rumah potong hewan dan mengecek setiap ekor babi tanpa terlewat. Prosedur pemeriksaan dibagi menjadi 3 tahap: sebelum pemotongan, selama pemotongan, dan setelah pemotongan. Di setiap tahap, inspektur khusus ditugaskan untuk mengawasi seluruh proses dengan detail. Jika ditemukan satu bisul kecil atau satu noda warna berbeda saja, babi tersebut langsung dimusnahkan. Tidak ada pengecualian untuk satu ekor pun. Khususnya Amerika Serikat sejak tahun 71 telah melarang penjualan paru-paru hewan secara menyeluruh. Alasannya sederhana, risiko infeksi bakteri pada paru-paru terlalu tinggi dan tidak bisa disterilkan dengan sempurna meski dimasak matang. Keputusan ini diambil setelah penelitian bertahun-tahun dan analisis kasus keracunan makanan. Selain itu, tiroid dan kelenjar adrenal wajib dipotong dan dibakar seperti limbah medis. Benar diperlakukan seperti jarum suntik bekas atau kasa terkontaminasi. Penggunaan kembali dalam bentuk apapun dilarang. Ada satu hal yang membuat saya kagum, yaitu sistem pelacakan. Semua babi memiliki nomor unik sejak lahir, layaknya paspor hewan. Negara bagian California bahkan menerapkan teknologi blockchain untuk mencegah pemalsuan informasi dari akarnya. Jika terjadi masalah dalam 24 jam, sumbernya bisa dilacak dengan tepat dan produk terkait ditarik kembali secara strategis. Dan bagaimana hukuman jika melanggar? Dendanya minimal setara ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah, tingkat yang bisa membuat perusahaan bangkrut. Jika terjadi korban jiwa, hukuman penjara maksimal 3 tahun dan penutupan usaha permanen dijatuhkan. Di hadapan hukuman menakutkan seperti ini, siapa yang berani mencoba tindakan ilegal? Selanjutnya mari kita ke Jepang. Jepang memiliki pendekatan yang sama sekali berbeda, namun filosofinya lebih mengesankan. Di Jepang ada konsep zero defect atau cacat nol, bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang telah menjadi budaya setiap pekerja industri pangan. Mereka tidak mentolerir satu kesalahan kecil pun, karena mereka percaya satu kelengahan kecil bisa melahirkan akibat fatal yang tak bisa diubah. Sejak tahap peternakan, semua babi menjalani pemeriksaan kesehatan mingguan dan catatan rincinya didokumentasikan dengan ketat. Pakan yang dimakan babi air, yang diminum, gejala penyakit, riwayat obat, hingga dosis obat semuanya dicatat. Penggunaan hormon dilarang, total antibiotik hanya diizinkan dalam jumlah minimal jika benar-benar diperlukan. Pada tahap pemotongan, dokter hewan memeriksa kondisi sekali lagi dan hanya babi yang lolos yang diizinkan dipotong. Puluhan organ dan bagian dikategorikan sebagai bagian berisiko tinggi dan dibuang. Di antaranya daging leher dan area kelenjar getah bening mutlak dilarang. Distribusinya pun tidak mungkin. Jepang bahkan menempatkan inspektur khusus hanya untuk area leher babi dan menggunakan pemindai canggih untuk mendeteksi jaringan limfa yang tersisa. Selain itu, sistem peringkat kualitas di Jepang sangat jelas. Daging babi dibagi peringkatnya dari jenis Kurobuta A5, kualitas tertinggi, hingga A1, dan jeroan pun memiliki sistem peringkat tersendiri. Semua produk mencantumkan lokasi peternakan, tanggal potong, dan nama bagian dengan tepat. Beberapa supermarket besar menyediakan kode QR yang jika dipindai dengan ponsel pintar akan menampilkan seluruh riwayat babi tersebut.
Jepang juga sangat aktif dalam edukasi masyarakat. Mereka menjalankan kampanye nasional bernama Tahu Cara Makan adalah tahu cara hidup, mengajarkan cara memilih makanan aman, membaca label, dan cara penyimpanan sejak dini. Inilah hal yang paling patut kita contoh. Uni Eropa, UI, mengikuti prinsip dari ladang ke meja, from farm to table, di mana 27 negara anggota mematuhi standar keamanan pangan bersama. Semua tahap dikontrol dengan ketat. Sistem peringatan cepat RASFF mereka sangat unggul karena terhubung melalui jaringan online antar negara anggota. Jika produk berbahaya ditemukan di satu negara, peringatan dikirim ke seluruh negara anggota dalam 48 jam dan produk tersebut ditarik total. Pada tahun 2024 saja 2.843 peringatan telah dikeluarkan. Peraturan di setiap negara pun lebih ketat. Jerman melarang konsumsi 5 organ termasuk otak, tiroid, dan limpa. Tes residu antibiotik wajib dilakukan 100% pada seluruh lot. Prancis terkenal dengan pate hati, namun semua produk hati wajib melalui proses sterilisasi suhu tinggi industri dan bagian leher mentah dilarang mutlak. Swedia dan Denmark melangkah lebih jauh dengan melarang penggunaan antibiotik secara total. Hanya diizinkan secara khusus dengan resep dokter hewan untuk tujuan pengobatan penyakit. Kedua negara ini memiliki standar kesejahteraan hewan tertinggi di dunia dan menggunakan AI kecerdasan buatan untuk memantau kondisi kesehatan babi secara real time setiap hari. Lantas bagaimana dengan Indonesia kita? Saya harus jujur, kita jelas sedang membaik. Banyak kemajuan yang membanggakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM serta instansi terkait telah menerapkan standar HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, dan sistem pelacakan terus dikembangkan. Supermarket besar seperti Hypermart, Transmart, dan lainnya menerapkan pemeriksaan mandiri yang bahkan lebih ketat dari standar pemerintah. Namun tembok realitas masih ada. Terutama di pasar tradisional, pengelolaan 100% masih sulit. Masih ada daging yang sumbernya tidak jelas beredar dan tenaga pemeriksa masih kurang. Selain itu, banyak konsumen masih belum bisa membuang kepercayaan bahwa makan bagian tubuh tertentu adalah obat. Inilah masalah terbesarnya. Meskipun demikian, saya sangat menghargai upaya pemerintah belakangan ini. Pengawasan diperketat, sanksi bagi pelanggar ditingkatkan, dan kampanye edukasi konsumen digalakan. Ini jelas arah yang benar. Namun untuk membangun sistem yang sempurna masih butuh waktu dan usaha lebih. Untuk memahami alasannya dengan lebih baik, saya akan ceritakan mengapa negara-negara tersebut mengelola dengan sangat ketat. Itu karena kejadian mengerikan yang tak seorang pun ingin mengalaminya lagi. Pada bulan Maret di Guangdong, Tiongkok, sebuah restoran menyajikan daging leher babi, namun masalahnya daging itu masih mengandung kelenjar tiroid yang belum dibuang. Hasilnya tragis. Malam itu saja sekitar 70 orang dilarikan ke UGD. Gejalanya adalah teror itu sendiri. Jantung berdetak liar hingga 120,150 kali per menit, kepala sakit seperti mau pecah, muntah tak berhenti, dan keringat dingin membasahi tubuh. 8 orang diantaranya masuk ICU dalam kondisi kritis dan 2 orang mengalami kerusakan jantung sehingga harus hidup dengan jantung lemah seumur hidup. Pemilik restoran akhirnya didenda 500.000 yuan sekitar 1 miliar rupiah dan dipenjara 3 tahun serta restorannya ditutup selamanya. Pada tahun 2020 kejadian juga terjadi di Jakarta. Dalam inspeksi mendadak di sebuah pasar di Jakarta, ditemukan hati babi yang mengandung kadmium logam berat sangat berbahaya 2-3 kali lipat di atas ambang batas. Hasil investigasi menunjukkan babi tersebut berasal dari peternakan di dekat kawasan industri di Tangerang, di mana limbah pabrik baterai di sekitar peternakan mencemari sumber air minum babi. Diperkirakan sekitar 3.000 orang telah mengonsumsi hati babi ini selama 6 bulan. Untungnya tidak ada korban jiwa, namun banyak orang mengalami kerusakan ginjal kronis dan membutuhkan perawatan seumur hidup. Saya menceritakan kisah-kisah ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Ini bukanlah cerita dari negeri dongeng atau melebih-lebihkan. Ini adalah peristiwa tragis yang benar-benar terjadi pada orang biasa. Karena pelajaran yang ditulis dengan darah inilah Amerika, Jepang, dan Eropa membangun sistem keamanan pangan yang sekuat baja. Kesimpulan dari melihat dunia sudah jelas. Amerika, Jepang, dan Eropa mengontrol dengan sangat ketat, dan Indonesia pun setiap tahun berkembang, namun masih ada bagian yang perlu diperbaiki. Pelajaran terbesar yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah ini. Kita tidak bisa bergantung 100% pada sistem. Konsumen sendiri harus bisa melindungi dirinya. Sampai sistem menjadi sempurna, satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan sekarang juga adalah membekali diri dengan pengetahuan praktis untuk membedakan daging babi yang aman. Lantas, bagaimana cara membedakannya di depan etalase daging? Bisakah membedakan daging baik dan buruk dengan mata dan hidung? Tips emas apa yang bisa menjaga Anda dari bahaya mematikan? Rahasia-rahasia itulah yang akan saya jelaskan secara rinci di bagian selanjutnya.
Teknik praktis menjaga kesehatan keluarga yang bisa dipraktikkan siapa saja tanpa memandang usia mulai hari ini juga. Dengan ini kita telah bersama-sama meninjau 6 bagian berbahaya dari babi. Bagian-bagian yang harus dihindari atau dikonsumsi dengan kewaspadaan ekstra. Otak babi yang sangat tinggi, kolesterol hati yang jadi gudang logam berat ginjal, yang jadi bom hormon paru-paru yang penuh kuman usus besar yang kebersihannya paling buruk, serta daging leher babi yang disebut raja racun dan dilarang penjualannya. Semua informasi ini bukan untuk membuat Anda takut, melainkan untuk menyampaikan pengetahuan penting demi menjaga kesehatan diri dan keluarga. Ingatlah, tidak perlu menghindari semuanya secara total, tetapi wajib membeli dari sumber terpercaya, mengatur jumlah konsumsi, dan memasaknya dengan benar. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan share agar keluarga dan teman Anda juga mengetahui informasi penting ini. Dan tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan berikutnya. Silakan tinggalkan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Saya akan menjawabnya langsung di video berikutnya. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, damai, dan bisa menikmati hidangan yang aman dan lezat setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya dari saluran energi usia emas.